Wajar nggak sih bayi itu mengisap jari? Atau pada usia berapa sih bayi itu mulai stop mengisap jari? Dapatkan jawabannya ada di video berikut ini ya Mams. Bayi sering memasukkan jarinya ke dalam mulutnya sebetulnya salah satu pertanda bagus ya Mams, karena berarti refleks isapnya sangat baik. Itu sangat diperlukan pada di awal-awal kelahiran 0 sampai dengan 3 bulan. Bayi tersebut akan mengecap-ecap, kemudian di usia 3 bulan dia akan mulai aktif memasukkan semua jarinya itu ke dalam mulutnya. Memang karena kepuasan bayi masih ada di sekitar mulutnya, sehingga apabila bayi menangis, kemudian kita berikan minuman, bayi akan tampak menerima terus-terusan. Itu yang perlu dibaca, bahwa tidak semua bayi itu butuh minum. Dilihat dulu popoknya, diapersnya apakah basah, bajunya basah atau tidak, kepanasan atau tidak, atau bayi mengantuk tidak bisa tidur padahal sudah kenyang. Dia tetap akan mencari kepuasan dengan cara memasukkan tangan ke dalam mulutnya yang kita pikir bayi itu kelaparan. Bayi yang mengisap jari tidak berhubungan dengan keterlambatan bicara. Namun apabila kebiasaan mengisap jari kita biarkan sampai dia usia bicara, bayi akan cenderung malas bicara. Biasanya yang jelas bayi mengisap jari itu untuk mendapatkan kenyamanan. Jadi dia akan mendapatkan kenyamanan apabila ada sesuatu di mulutnya. Bisa itu thumb sucking, misalnya jempol yang masuk, ataupun 2 jari biasanya bisa masuk, ataupun benda-benda lain yang masuk. Kemudian bayi tersebut diam, berarti dia merasa nyaman dengan adanya sesuatu yang di mulutnya. Dampak sisi kesehatan untuk bayi yang mengisap jempol itu sangat banyak. Bisa pada kulit, misalnya jadi keriput, kemudian pada kuku, beberapa kukunya jadi akan rusak, kemudian juga pada gigi terutama. Apabila thumb sucking bisa menyebabkan 2 gigi serinya itu maju ke depan. Itu yang kadang membutuhkan revisi dari dokter gigi anak. Bayi yang sering memasukkan jari ke dalam mulutnya perlu kita perhatikan kebersihan tangan si bayi tersebut. Jangan lupa sering dilap, kemudian dialihkan perhatiannya. Bahkan kalau perlu, beberapa orang tua yang sudah bingung menggunakan pacifier untuk si bayi tersebut. Pada bayi yang berusia 6 bulan ke atas, setelah makan dia akan merasakan kenyang, sehingga seharusnya dia sudah tidak sesering saat 3 bulan memasukkan jari ke dalam mulutnya. Bisa dengan kita juga memberitahunya dengan gerakan no 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 seperti itu, atau sering-sering menarik keluar, tidak boleh. Kita katakan jangan tangannya ya yang masuk. Nah, lama-lama bayi akan berusaha mencerna bahwa tangan itu tidak untuk masuk. Namun hal itu memang perlu berulang-ulang dilakukan. Jadi untuk menghisap jari pada bayi sebaiknya juga kita alihkan perhatian sejak awal ya. Karena bayi yang terus-terusan masuk bisa saja dia diare karena tangannya yang kotor. Karena dia akan meraba-raba, mulai aktif, kemudian memasukkan tangan ke mulut. Sehingga kita kadang tidak melihat ada sesuatu juga termasuk ke mulutnya. Mainan yang kecil-kecil itu perlu diperhatikan ya Moms. Karena dia maksudnya memasukkan tangan, nggak sengaja keikut mainan yang kecil-kecil itu kejadiannya cukup sering. Jadi mesti diperhatikan. Kalau bisa ya tangannya dialihkan, boleh diberikan titer, boleh diberikan mainan seperti itu.
Jadi untuk pemberian pacifier atau empeng pada bayi itu masih pro dan kontra. Beberapa orang tua yang putus asa tidak bisa membaca bahasa bayi nih, misalnya kok bayinya kebangetan kayaknya masukin semua tangan ke mulut, akhirnya boleh diberikan pacifier. Namun jangan lupa untuk menjaga kebersihan si pacifier tersebut. Penggunaan pacifier dapat diberikan pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan. Apabila sudah 6 bulan ke atas, diharapkan bayi sudah dapat diajak kooperatif untuk tidak memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya karena dia sudah mulai makan.